Headkubar. Kembali lagi hari ini kita kedatangan satu narasumber di podcast Headkubar. Tentu seperti biasanya kami akan berbincang-bincang terkait apa saja yang menjadi perbincangan publik atau yang mencuat di tengah masyarakat pada saat ini di Kutai Barat. Nah, salah satu yang menjadi persoalan sekarang itu kan kita perhatikan masalah buruknya fasilitas publik, di mana salah satunya itu adalah badan jalan atau jalan rusaknya di mana-mana. Bahkan yang menjadi perhatian serius sekarang itu kita masyarakat ini adalah jalan di tengah ibu kota. Kemudian ada persoalan sampah yang beberapa hari lalu menjadi persoalan serius juga, dan syukur sekarang sudah ditindaklanjut oleh pemerintah dan sudah ada upaya-upaya, meskipun itu ada masih yang perlu kita dorong dan kita kawal, serta tetap kita mendesak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang lebih maksimal lagi untuk membangun Kutai Barat yang lebih baik. Nah, menurut Bapak, saya kembali ke masalah persoalan fasilitas tadi, infrastruktur. Solusi paling terbaik ini untuk Kutai Barat ini, karena kita ngelihat jalan seperti dari Jalan Bung Karno yang belum selesai di Simpang Ombau ini kan, Ombau Menceleo ya. Nah itu kan sekarang rusak parah. Sementara itu kan menggunakan APBD dulu membangun. Itu yang merusaknya, kita tidak menjas perusahaan sawit, tapi paling tidak lebih domin akibat dampak daripada diduga dampak dari aktivitas muat angkut sawit. Iya, terima kasih. Ya. Secara umum, kalau kita melihat, artinya sawit ini boleh dikatakan sudah sejak lama kita menolak. Sudah sejak lama kita menolak, karena kami di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga kita menolak cara kerja daripada perkebunan sawit. Kalau memang dikelola dengan baik, artinya masyarakat akan memperoleh manfaat daripada program itu. Ya, saya rasa masyarakat juga tidak akan tidak menerima. Tetapi selama ini kelihatannya masyarakat ini jadi buntung. Yang untungnya adalah perusahaan sawit sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat sawit ini boleh dikatakan selalu membonceng. Selalu membonceng dalam arti mereka tidak pernah membangun satu akses jalan angkutan sendiri seperti perusahaan-perusahaan tambang lainnya, dan selalu memakai akses jalan yang dibangun oleh pemerintah untuk masyarakat. Saya tertarik masalah apa yang kita bilang tadi itu. Masyarakat selama ini menurut kita sebagai tokoh masyarakat lah sini ya. Memang dinilai belum ada kontribusi atau mengarah ke arah yang positif dengan adanya perkebunan kelapa sawit di Kutai Barat, dan kemudian menggunakan akses atau fasilitas umum publik, yaitu badan jalan maupun pelabuhan-pelabuhan termasuk yang digunakan seperti yang kita lihat saat ini. Saat ini kan sawit ini kan melintas di jalan dari arah Tering ya. Arah Tering melewati Gunung Punai. Nah, sementara ini kan banyak akses ini kan sangat dinilai kita sangat berbahaya jika digunakan oleh perusahaan yang semestinya mereka membuat jalan atau akses sendiri. Nah, ini menurut kita selamanya ada perkebunan ini memang tidak ada inputnya bagi masyarakat. Iya, kalau kita melihat dari awal, kita agak panjang menarik ke belakang dulu. Seperti mereka, ya kasarnya kami selalu mengatakan mereka tuh merambah hutan-hutan yang dimiliki oleh masyarakat.
terutama seperti kami yang tergabung di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kita kan punya program bahwa masyarakat itu jangan sampai jadi tamu di rumahnya sendiri ya. Jadi tamu di daerahnya sendiri. Ya. Artinya dia bisa mengakses, memanfaatkan lingkungannya dengan baik. Oleh sebab itu, dengan datangnya sawit ini, dengan nilai yang cukup rendah terhadap lahan masyarakat, hutan-hutan masyarakat itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka ini, untuk angkutan-angkutan mereka selalu menggunakan jalan umum. Padahal seperti yang kita sudah mendapatkan itu, ada berita acara bersama Dinas Perhubungan, kepolisian, termasuk dari PPU. Yang 2018 itu. Ya, itu ada mengatakan di situ bahwa maksimal volume angkutannya itu hanya 8 ton dengan berat truk pengangkut. Oh, itu yang dimaksud di kesepakatan bersama 2018 itu, yang ada surat edaran Bapak Bupati itu plus beratnya truk. Iya. Jadi itu bukan sawitnya, sawitnya 8 ton, tapi plus ini karena ketahanan jalan kita sangat terbatas, yaitu hanya bisa dilewati kendaraan yang beratnya hanya 8 ton. Ya. Nah, kemudian kita juga memiliki satu Perda Kalimantan Timur dari Gubernur. Itu sama sekali sebenarnya perusahaan apa saja, termasuk sawit, tambang dan itu tidak bisa menggunakan jalan umum. Jalan umum, betul. Itu tidak bisa menggunakan jalan umum. Nah, oleh sebab itu, ini sudah memang beberapa kali kita rapat, sehingga kita juga didesak oleh masyarakat di daerah Linggang. Ya. Karena kalau nanti mereka tetap menggunakan akses jalan, itu jalan itu akan rusak. Ya. Dan kita tidak mau kembali lagi kepada masa lalu itu, bahwa ada tumpahan-tumpahan minyak sawit di gunung-gunung yang ini, sehingga itu bisa membahayakan masyarakat yang pengguna jalan itu. Karena semua kita tahu masyarakat yang melewati jalan ini adalah dari Tering, dari Longiram, dari mana-mana itu, dan juga termasuk pegawai-pegawai Pemkab sendiri yang melintas di situ. Kalau ini menjadi rusak, dan tentu saja kita sudah ngomong juga dengan ini, karena kita sudah ketemu dengan CP yang mengangkut sawit ini. Ya, alasan mereka membayar pajak. Saya bilang, kalau begitu Pak, masyarakat juga bayar pajak. Ya, yang jadi persoalan ini kan, saya menggarisbawahi persoalan sawit ini kan angkut, alat angkut, armada angkutan. Yang memang jadi persoalan sekarang itu, perusahaan sawit ini kan tidak memiliki armada angkutan. Ya. Dia menggunakan pihak ketiga atau pihak lain yang memiliki armada angkutan, baru diberikan SPK, baru pemilik SPK mencari unit armada untuk mengangkut itu. Nah, tapi yang jadi persoalan apabila mereka memberikan SPK tapi tidak disertai dengan fasilitas. Fasilitas itu tadi salah satunya adalah jalan. Ya. Nah, jalan ini kan kembali seperti kita bilang tadi kan, masalah pajak itu tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan, ini kan kepentingan publik. Dan ini disediakan memang untuk fasilitas publik, fasilitas umum, yang bukan untuk disediakan secara bebas. Iya. Dia punya daya tahan, kemampuannya sekian, ada anunya tersendiri. Nah, yang kita sayangkan sekarang, saya sepakat sekali dengan Bapak dari perwakilan dari Aman ya. Iya. Nah, yang kedua, Bapak selaku komunitas atau Sempekat Linggang ya. Sempekat Linggang. Nah, saya berharap nanti Linggang ini menjadi salah satu contoh
yang bisa memotivasi kampung-kampung lain juga gencar. Bagaimana kita menghadapi ini? Bukan kita menolak adanya investasi masuk ke daerah kita, tapi tentu melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Nah, menurut Bapak, saya kembali ke masalah persoalan fasilitas tadi, infrastruktur. Solusi paling terbaik ini untuk Kutai Barat ini, karena kita ngelihat jalan seperti dari Jalan Bung Karno yang belum selesai di Simpang Ombau ini kan, Ombau Menceleo ya. Nah itu kan sekarang rusak parah. Sementara itu kan menggunakan APBD dulu membangun. Itu yang merusaknya, kita tidak menjas perusahaan sawit, tapi paling tidak lebih domin akibat dampak daripada diduga dampak dari aktivitas muat angkut sawit. Terus yang kemudian kita ngelihat yang terjadi di jalur 2 Jalan Mok Manor Bulan dari jembatan ATJ menuju ke simpang simpang Mentiwan ya. Nah saya baru-baru ini mengecek sana, kami dari tim Fakta, ternyata melihat di sana, wah luar biasa kerusakan. Bahkan ada satu jalur sudah tidak bisa dilewati, harus milih-milih jalur. Kalau kita salah harus balik belakang lagi, pindah lagi jalur. Nah itu saya rasakan sendiri. Nah ini menurut kita solusi apabila tidak melewati Gunung Punai. Sementara sekarang kan pabriknya kan berada di Kampung Mantar ya. Nah kita melihat, kira-kira tepatnya itu lewat mana nih kira-kira? Saya rasa sebenarnya kami masyarakat Linggang hari itu pertemuan kami mengatakan untuk sementara, artinya mencari solusi yang ini supaya mereka tidak melewati Gunung Punai ini, ya mereka lewat aja dulu di Jalan JB, artinya Menceleo Simpang Ombau kan. Itu masalah rusak parah atau sebagaimana, itulah menjadi tanggung jawab perusahaan. Itu mereka harus memperbaiki itu demi kelancaran angkutan-angkutan, karena ya kita tidak bisa menampik juga bahwa yang memiliki angkutan itu kan masyarakat. Betul. Nah, masyarakat. Nah, dan saya lihat ini adalah trik dari mereka. Trik dari mereka, artinya mereka melihat di mana titik lemahnya itu mereka masuk mereka menggunakan masyarakat sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa kompak, tidak bisa ini, kita akan diadu domba. Diadu domba oleh sawit. Salah satunya masalah armada tadi. Masalah armada. Jadi solusi pertama itu dalam waktu dekat itu kita biarkan saja mereka melewati jalan Bung Karno itu, dan solusi yang nanti yang harus perusahaan sawit lakukan, mendirikan pabrik sendiri. Karena saya lihat ini itu sawit itu diangkut dari daerah Muyop, dari mana-mana, tetapi kok mereka mudik lalu pelabuhannya mereka buat di Tering, baru dibawa ke melintas kabupaten. Alangkah eloknya mereka membangun pabrik di wilayah perkebunan itu, di wilayah perkebunan itu, sehingga tidak ada kendala lagi untuk bisa, artinya mereka menggunakan angkutan-angkutan itu dari akses jalan masyarakat. Itu yang ini saya rasa bisa kok. Ya tentu sangat bisa, dan memang dalam ketentuan mereka membuat perkebunan itu kan ada ketentuan sekian ratus hektar atau ribu hektar, mereka wajib sebenarnya membuat satu pabrik di areal perkebunan itu. Nah yang jadi persoalan sekarang itu kan, kenapa kita harus membahas ini Pak? Pertama, keluhan masyarakat memang sudah bertahun-tahun sejak adanya perkebunan ini, masalah ini terlalu menumpuk sudah. Sehingga kita perlu angkat bicara mengenai ini Pak. Tentu dengan adanya Pak Suko selaku tokoh masyarakat, di samping itu juga pengurus organisasi Aman, Sempakat Linggang. Karena kita perhatikan sekarang ini, kita kutip dari media-media sosial, jalan semakin rusak, APBD kita semakin menurun. Nah sekarang kita ngelihat APBD seperti yang kita kutip dari beberapa media, salah satunya dari Senawa rasanya kalau tidak salah itu, Pak Bupati menyebutkan APBD kita hanya 1,7 sekarang. Sementara
Di APBD normal aja kita perhatikan, jalan kita rusak belum terbangun, belum diperbaiki. Nah ini yang jadi persoalan. Maka dengan demikian adanya kita tadi hadir di sini untuk membahas masalah itu, kita bincang-bincang terkait masalah. Kita tidak mendiskreditkan siapapun, tapi tujuan satu-satunya tujuan kita adalah mau Kutai Barat tetap baik dan bahkan lebih maju. Bukan berarti kembali ke belakang, kembali ke masa lalu, jalannya rusak di mana-mana, masyarakatnya semakin terjepit, tapi para pengusaha, para investor makin berjaya. Iya. Nah, sementara kita masyarakat ini maunya kita ini secara ekonomi harus berimbang. Karena dengan adanya perusahaan ini, adanya perkebunan, tentu itu harus membawa dampak positif bagi masyarakat. Tapi kalau kita melihat seperti kita bilang tadi, harga tanah tidak sesuai dengan apa yang ada. Tapi yang menjadi persoalan serius sekarang itu adalah infrastruktur kita. Semakin hari semakin rusak. Nah, perhatian dari pihak pemerintah pun, kalau kita perhatikan, saya dengar-dengar ini Pak, ada iuran ya, untuk membangun salah satunya TPA, untuk tempat pembuangan akhir sampah, yang kemudian ada merencanakan persiapan perbaikan jalan yang di Pelabuhan CPO Royo itu juga melakukan iuran atau minta kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan itu. Kita apresiasi, tapi di sisi lain apakah Kutai Barat ini sudah tidak mampu Pak, kira-kira menurut Bapak membangun sendiri atau memperbaiki sendiri? Saya rasa kalau dikatakan tidak mampu, kan kalau kali lalu APBD kita itu kan 2, sekian T kan? Ya, betul. Gitu. Nah, dan ini saya dengar sendiri dari orang-orang di keuangan, sempat APBD kita itu kok dikembalikan sekitar 7 miliar, 700 miliar. 700 miliar dikembalikan. Nah, kalau kita melihat situasi begitu, ya apakah memang pemerintahnya itu, makanya saya sering juga komen di Facebook, mengatakan ya janganlah terlalu mencari sensasi, artinya apa WTP segala macam. Ya, saya jangan ngejar itu. Karena ngejar itu seperti bilang beberapa tahun atau bulan lalu, mendapat WTP hanya mendapat insentif kurang lebih 30 miliar. Iya. Nah, sementara uang puluhan bahkan sampai ratusan miliar harus dikembalikan, tidak dikelola. Kan untuk apa jadinya kan? Iya. Hilang yang ratusan, dapat yang 30-an aja. Iya. 30-an. Nah, ini salah satu polanya sebenarnya harus ditinjau kembali. Nah, lalu ini saya dengar lagi untuk periode kedua, itu fokus mereka bukan lagi di infrastruktur, tapi fokus mereka di peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Saya rasa ya boleh-boleh. Tetapi kalau kita melihat sangat maraknya kerusakan jalan, ini yang jadi, seharusnya itu juga menjadi perhatian khusus bagi mereka. Bahkan prioritas. Ya, prioritas. Seperti tadi, jangan sampai tadi terjadi seperti jalan ke TPA. Sebenarnya saya rasa dinas itu harus punya yang namanya dana cadangan. Ya, betul. Nah, jadi kalau dia memiliki dana cadangan, artinya dia tidak menunggu APBD berikutnya. Jadi dia sudah bisa mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Ya, hal-hal yang tidak terduga seperti jalan ke TPA. Karena itu saya rasa sangat-sangat ini menampar muka kabupaten sendiri itu. Saya melihat itu kok bukan pembangunan yang diposting, tetapi malah masalah sampah yang diposting jadi perbincangan publik di mana-mana. Terutama di ketua yang paling menjolok itu ada tiga kecamatan Melak, ini Barong dengan di Linggang, Bigung. Di Linggang Bigung itu numpuk sampai ke halaman
halaman pasar. Pasar, ya, betul. Ya, itu. Jadi itu saya rasa hal-hal yang demikian itu pantas menjadi perhatian dan jangan sampai terulang lagi ke depan. Jangan sampai terulang lagi karena ada ini apa itu di Samarinda itu karena dia tidak mampu mengelola sampah dengan baik, dia mundur. Ya, seharusnya dinas yang mengelola itu harus dia malu loh. Ya. Itu malu. Jadi saya rasa itu yang menjadi ini. Karena bagi kita masyarakat, apalagi dengan semboyan bupati kita yang baru ini, semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Ya, kalau saya sih, saya mau membalikan aja. Artinya hari esok tuh lebih buruk dari hari ini. Kalau kita lihat keadaan, jangankan di luar sana, di jalan-jalan di kabupaten saja ya, rusak. Lalu pernah terjadi banjir dan segala macam itu, dan di antara bingung dengan ini itu kan saya sendiri yang bawa PU itu nunjukkan ini loh, karena kalau ini sudah ada parit, karena tidak ada pemeliharaan aja sehingga air itu tidak bisa jalan, tidak bisa ini sehingga menggenangi daerah itu. Iya, saya sedikit mengenai semboyan tadi, Pak. Kutai Barat ini kan sebelum adanya semboyan yang sekarang yang lebih digencarkan, sebelumnya kan ada semboyan Kutai Barat itu, atau dalam bahasa lainnya apa istilahnya itu, slogannya adalah Kabupaten Beradat. Bahkan itu saya dengar sempat diperdakan ya, perda perubahan dari Kota Beradat menjadi Kabupaten Beradat. Nah, Kabupaten Beradat ini diartikan bersih, apa lagi, asri, damai, aman, tentram. Nah, mestinya ini kan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat, dan termasuk para pejabat dalam mengimplementasikan program pembangunannya. Tapi saya dengar-dengar akhir-akhir ini, bukan semata-mata akhir ini, tapi dengan bergantinya pemerintahan, slogan itu saya sangat jarang, bahkan tidak pernah mendengar lagi dislogankan. Apa yang sebenarnya jadi persoalan? Karena kita harapkan ini kan betul-betul diimplementasikan, karena itu sudah diperdakan. Saya dengar-dengar dulu. Iya, itulah keanehan, terutama di Indonesia juga itu sering terjadi aneh-aneh begitu. Ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti ini. Sebenarnya kalau Kabupaten Kota Beradat itu sebenarnya tidak bisa diganti semaunya pemimpin yang berikutnya, karena menurut saya bupati sekarang juga kan ikut memikirkan apa itu slogan yang terdahulu dan memperjuangkan bahwa itu jadi perda. Itu kan disetujui oleh DPR juga waktu itu kan beliau sebagai ketua DPR. Betul. Jadi saya rasa lalu sekarang ini menggantikan dengan saya tidak tahu slogan atau apa yang semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Saya rasa itu hanya, saya sering mengatakan itu hanya doa berupa doa. Semoga kan namanya, semoga itu kan ya. Sementara Beradat ini lebih maknanya lebih dalam, bahkan harus diimplementasi dengan tindakan. Iya, lebih mengakar dengan masyarakat, karena pada umumnya di Kutai Barat ini kan masyarakat secara adat pun masih kental, dan juga yang dicerminkan dengan di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap ini, bahkan di kabupaten pun ada pimpinan adatnya. Dan harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau asri, bersih, itu artinya mencerminkan bahwa kota itu ya paling tidak ya janganlah sampai seperti sekarang ini terjadi banjir. Ini di tengah kota lagi loh, di depan Polres segala macam. Saya pernah tidak bisa melewati itu, karena saya pakai motor, tidak berani saya.
Ya. Itu. Nah, saya pernah ngomong Pak dengan tokoh masyarakat. Lalu alasannya, ini saya tidak mau sebutkan namanya, Ya. alasannya dia bilang karena ada kebijakan dari bupati terdahulu itu menutup itu parit. Ya. Saya bilang itu tidak ini kalau memang kita memang benar-benar ada pemeliharaan dan pengelolaan dari parit itu. Kalau saya ingat zamannya Pak Thomas itu ada namanya yang disebut Jumat Bersih. Jumat Bersih ya. Jadi Jumat Bersih itu semua elemen masyarakat mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kelurahan yang ada di Barong ini turun semua. Ikut kegiatan gotong royong. Ikut kegotongan bersih-bersih di hari Jumat itu. Ya, betul. Ada parit-parit yang mempet segala macam itu dibersihkan secara bersama-sama. Tapi sekarang Ya, untuk membangun ya, kesadaran masyarakat. kesadaran masyarakat, dan itu tidak ada biaya yang terlalu ini, hanya dikasih makan untuk minum waktu gotong royong kegiatan itu. Jadi saya rasa kalau boleh ya kita melihatlah, artinya pemimpin itu melihat mana yang baik, mana yang buruk. Jadi bisa kita asumsikan sekarang itu di Kutai Barat ini Pak ada persoalannya, ada persoalan dalam sistem. Sebenarnya ya kita katakan ada persoalan, ya. Dan saya juga enggak terlalu berani ngomong ini karena ya. Tapi kenapa saya mengatakan ada persoalan? Karena kita ngelihat kan hal yang sepele aja bisa jadi masalah. Iya, itu. Mestinya itu kan dipikirkan karena kita pilih, menerima amanah dari masyarakat, itu kan harus mengembankan tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, kembali ke Pak, saya kembali ke masalah sawit ya. Sawit, tapi kita berangkatnya dari kesepakatan atau edaran Bupati 2018. Ya. Nah, ini kenapa sampai sekarang edaran Bupati itu atau surat kesepakatan tidak bisa ditegakkan? Sementara pemerintah memiliki instrumen yang cukup. Salah satunya Dishub, Satpol PP, instansi negara yang lain adalah pihak Polantas atau pihak kepolisian. Nah, apa yang sebenarnya pandangan Bapak ini bukan masalah kebijakan tapi pandangan. Kenapa itu bisa tidak diikuti oleh terutama pihak perusahaan tadi? Iya, saya rasa itulah titik lemahnya. Dan kemungkinan juga ya truk-truk pengangkut ini juga ada pemilik-pemilik dari pemegang kebijakan. Itu pandangan ya, artinya saya secara pribadi saya melihat itu asumsi saya itu begitu. Yang kedua, saya lihat di surat edaran Bupati itu juga agak sedikit lemah. Ada lemah, mengatakan itu kan hanya pembatasan berat angkut daripada sawit. Itu coba kita baca lebih detail ini. Itu artinya tidak ada larangan untuk melintas jalan umum. Ya.